Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun berada, para subscriber Kang Idan Channel. Mudah-mudahan kita semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Pada konten kita kali ini yakni tentang berbekam, yang merupakan berbekam ini adalah sunnah dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, berbekamlah karena sesungguhnya berbekam itu bisa menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita ini, kecuali kematian, kata Rasulullah SAW. Yang pertama kita persiapan ketika kita ingin berbekam adalah kita niatkan untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, kita niatkan untuk badan kita sehat, badan kita afiat, untuk kita beribadah secara khusyuk kepada Allah Taala, kita beribadah dengan baik kepada Allah SWT, dan kita bisa beramal soleh ketika badan kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama dari berbekam ini, supaya badan kita sehat, adalah kita menepuk-nepuk dulu mulai dari kaki kita. Ini saya berbagi pengalaman kepada teman-teman semua karena saya juga praktisi bekam, tetapi saya tidak praktek untuk buka di luar. Artinya orang-orang lain yang minta berbekam pada saya tidak terima, kecuali keluarga saya sendiri, istri, anak-anak, mungkin juga ada paman-paman saya yang minta bantuan kepada saya. Nah, pertama, untuk kita orang-orang yang ingin berbekam, carilah tempat bekam atau tempat berbekam yang mengindikasikan kebersihan, ya, mengindikasikan kebersihan, tempatnya bersih, tempatnya enak dipandang. Ketika kita masuk, kita melihat, kita merasakan aura yang bagus. Dan salah satu tempat berbekam yang mempunyai aura yang bagus, tempat yang enak untuk kita berbekam, pemandangan yang bersih, adalah BRC Bogor. Saya tidak mempromosikan secara khusus BRC Bogor, cabang Bogor ini, tetapi dari dulu, dari hampir 10 tahun lalu, ya, hampir 10 tahun lalu, dulu saya biasa berbekam itu di BRC Keradenan, daerah Cibinong, ya, sekitar daerah Sukahati kalau tidak salah. Dan sekarang saya berubah lagi tempat berbekamnya karena ternyata lebih dekat dari tempat tinggal kami di Bogor Kota. Kebetulan cabang BRC cabang Bogor ini baru buka sekitar 2-3 tahun ini di daerah Bogor. Jadi kita mulai mendawamkan, kita mulai membiasakan berbekam di BRC cabang Bogor. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya, ketika berbekam, yang pertama kali yang kita harus perhatikan adalah badan kita. Badan kita harus memberikan sinyal-sinyal bahwa badan kita ini sedang tidak baik-baik saja. Karena kenapa? Ketika kita butuh bekam, biasanya badan kita itu sudah menunjukkan kelemahan dari aktivitas kita, kemudian kita suka mengantuk, kemudian irama mood kita dari hari ke hari itu kurang, tidak seperti biasanya. Maka salah satu indikasinya adalah yang saya sebutkan barusan. Maka perlulah diri kita ini berbekam, relaksasi, agar darah-darah yang tidak perlu, darah-darah kotor, darah kotor yang ada dalam tubuh kita ini keluar. Walaupun dalam istilah kedokteran tidak ada namanya darah kotor, ya. Tetapi karena ini sunnah Rasulullah SAW, kita percaya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah
petunjuk dari Allah SWT. Maka kita lakukan, karena memang ada fadilah, ada keutamaan dari berbekam itu sendiri. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh milioner atau bilioner dari Amerika Serikat, ada yang bernama Brian Johnson, itu dia tiap tahun tiap tahun itu mengeluarkan hampir lebih kurang 30 miliar per tahun hanya untuk menjaga badannya tetap sehat, ya, untuk tetap sehat. Kemudian baru-baru ini dia melakukan apa yang dalam dunia kedokteran itu tidak dilakukan oleh orang-orang kaya yang lain. Apa yang dia lakukan? Dia melakukan prosedur, dia membuang plasma darah dia yang ada dalam tubuh dia ini dengan mengubah albumin ke albumin murni, ya. Nah, kedokteran bisa, mungkin ada teman-teman saya di sini di subscribernya Kang Idan channel ini bisa menjelaskan apa sih ada istilahnya itu total total exchange plasma. Jadi dia membuang plasma di dalam diri dia ini, kemudian mengubahnya menjadi albumin murni, sehingga dari apa yang dia lakukan ini, ya, penelitian dia ini, dia sekarang berumur sekitar 48 tahun, 49 tahun, sekitar itu. Tetapi dari penelitian kedokteran, badan dia, kemudian kulit dia, kemudian jantung, paru-paru, ginjal, dan segala macam yang ada dalam tubuh dia ini menunjukkan usia aset atau usia organ-organ tubuh di dalam badan dia ini seperti umur 28 tahun. Wajahnya juga kelihatan seperti umur 28 tahun. Dan inilah tujuan dia melakukan riset. Dan kebetulan dia ini adalah seorang pengusaha juga. Kemudian nama usahanya itu Decarnell Oz kemudian dia juga sebagai penulis, pengarang buku, motivator, juga sebagai istilahnya bisnismen, sehingga dia dijuluki memang usaha dia itu tentang pertukaran mata uang, kemudian memainkan saham-saham perusahaan besar, ya kira-kira seperti itulah pekerjaan dia. Nah, dia dari hasil uang yang dia dapat itu dia membuat penelitian, sehingga apa yang dia teliti ini mungkin nanti suatu saat ada orang yang menerapkan, orang-orang kaya, ya, macam mungkin Elon Musk, mungkin Bill Gates atau yang lain-lainnya bisa menerapkan apa yang dia terapkan sekarang. Bayangkan umur dia sekarang itu 47, 48, 49 tahun, ya. Tetapi tampilan wajahnya, tampilan kulitnya, tampilan organ-organ tubuhnya itu seperti 28 tahun. Dan perlu ketahui oleh teman-teman semua bahwa umur aset organ-organ dalam tubuh kita ini memang bisa diukur oleh dunia kedokteran. Maka massa otot segala macam itu ada metode-metode yang mengetahui hal itu. Kembali kepada tema kita, yakni berbekam yang saya lakukan pada hari ini, bahwa berbekam ini kita mengeluarkan darah kotor dengan cara menusuk melalui jarum atau juga melalui silet. Dulu waktu saya bujang, ya, jomblo katakanlah, saya berbekam itu di daerah Cugenang Cianjur. Saya lupa namanya siapa, Abah. Kira-kira dari tapal kuda itu
belok ke kanan kalau kita arah dari arah puncak. Kemudian sekitar 15 atau 20 menit perjalanan kita melalui kebun teh, sampailah kita ke Aba Cugenang tersebut. Nah, di sana kalau kita bekam itu pakai silet. Jadi jangan bayangkan silet itu ditusuk lapihan epidermis dalam tubuh kita, dalam kulit kita ini, bukan. Tapi hanya silet ya sekitar berapa mili lah dari tubuh kita ini. Nah, itu menurut saya lebih mujarab untuk mengeluarkan darah-darah yang ada dalam tubuh kita ini. Tapi metode kita sekarang ini, terutama di BRC, ya BRC dimanapun kalau saya lihat, saya pengalaman di BRC Keradenan, kemudian di BRC Bogor yang sekarang ini pakai metode tusuk, pakai jarum. Ada jarum khusus, jarum yang kalau kita meriksa darah itu, nah jarum seperti itu, ya. Nanti bisa dikendalikan, dikontrol berapa mili yang masuk ke dalam lapisan kulit kita. Nah, nanti sebelum kita melakukan prosedur menusuk kulit kita itu, maka yang perlu dilakukan adalah kita memijit-mijit dulu bagian kaki kita, kemudian bagian punggung kita. Dan sekarang ada metode terbaru lagi di BRC ini, yakni metode pakai penyinaran, ya. Kalau kita lihat tadi di video ini ada metode penyinaran infrared, apa namanya istilah itu. Tapi saya lihat ini banyak dijual di Ace, ya, di Ace ada dijual, ya seperti yang kita lihat di sekarang ini. Jadi di sinari bagian punggung kita ini, tujuannya adalah supaya darah yang ada di sekitar tulang belakang kita ini lancar. Karena memang target kita itu bekam ini adalah mengeluarkan darah-darah di aliran yang ada di punggung kita ini. Perlu diketahui di BRC ini, kalau saya lihat ada berapa metode, ada berapa program. Ya, kebetulan yang saya lakukan ini program modern, ya. Modern ini harganya mulai dari 100.000. Nanti di bagian akhir dari video ini ada, nanti terlihat berapa per program itu. 100.000 ini ada 11 titik, ya. Yang saya lakukan ini ada 11 titik. Yang menjadi target kita di sini adalah terutama badan saya ini, yang perlu dikeluarkan adalah pertama kolesterol dulu, ya. Kolesterol ini berada di aliran pertama, aliran leher sebelah kanan sebelah kiri, kemudian lurus dari tulang itu ada punduk itu. Kalau kita rasakan itu kan ada semacam kayak punduk unta, agak keras, kemudian berasa ada lemak-lemak. Nah di situ, kemudian samping kiri, nah di bahu, samping kiri kanan kiri itu di bahu. Nah itu aliran darah untuk mengeluarkan kolesterol yang ada di dalam tubuh kita. Dan kita tidak tahu apa yang kita makan ini baik apa tidak, kita tidak tahu apakah menjadi bahan penyakit, bahan pengkanker, kita nggak tahu. Nah, salah satu metodenya ada mengeluarkan melalui bekam ini, ya. Yang pertama, kemudian turun lagi dari yang kita lihat sekarang ini di video ini, turun lagi adalah bagian lambung, ya, bagian jantung, ya, terutama di daerah tulang belikat, nah, samping kanan samping kiri. Nah, itu untuk mengeluarkan mungkin ada penyumbatan di daerah jantung kita ini, ya. Wallahu alam. Yang penting kita usaha dulu. Nanti ada dokter mungkin di subscriber ini bisa menjelaskan lebih rinci lagi
Ini hanya sebagai kulit-kulitnya saja bagaimana berbekam di BRC cabang Bogor ini. Kemudian turun lagi itu masuk ke bagian lambung, ya. Kita lambung kira-kira agak ke tengah dari badan punggung kita ini, itu bagian lambung, supaya darah-darah yang mungkin menjadi bibit-bibit penyakit, bakteri-bakteri yang menyebabkan lambung kita suka GERD, mengeluarkan asam-asam lambung segala macam. Walaupun dari penelitian bahwa asam lambung ini berasal dari apa yang kita makan, ya. Kalau kita makan sukanya pedas-pedas, ya, sukanya asam-asam, sukanya asin, nah maka hal itu akan memicu asam lambung. Maka bagi teman-teman yang mungkin ada merasakan penyakit di dalam badannya, terutama asam lambung itu, maka hindari apa yang menjadi pemicu, ya, apa yang menjadi pemicu dari timbulnya asam lambung. Kalau kita nggak sanggup setiap kali kita makan sambal atau cabai, mau cabai rawit, cabai keriting, cabai yang gede-gede gitu, ternyata asam lambung meningkat, maka jangan lakukan. Ada yang orang asam lambungnya meningkat itu bukan karena cabai, tapi asam-asaman. Asam-asaman itu macam mangga, kemudian buah-buahan yang memicu, jeruk, ya, memicu asam lambung kita berkontraksi sehingga menghasilkan gas-gas yang berbahaya bagi organ tubuh yang lainnya. Dan perlu diketahui dari gas-gas asam lambung ini itu bisa merusak paru-paru kita, nanti bisa naik ke jantung kita, sehingga banyak kejadian orang yang meninggal gara-gara asam lambungnya naik, ya. Jadi organ-organ di sekelilingnya itu tidak berfungsi dengan baik. Turun lagi setelah lambung, yaitu ada bagian ginjal, ya. Bagian ginjal tepatnya di pinggang agak naik ke atas sedikit, ya. Ginjal kanan, ginjal kiri, yang mungkin ada kristal-kristal di dalam darah kita ini. Maka melalui bekam ini kita berharap, ya kita berharap kristal-kristal yang membawa bibit-bibit penyakit ini diambil melalui metode bekam ini. Dan semua yang kita lakukan ini adalah sekali lagi sunnah Rasulullah SAW, bukan karena hal-hal yang lain. Kita hanya menjalani metode bekam ini, berbekam ini, tidak lain tidak bukan hanya mengikuti apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW, dengan harapan dari sunnah-sunnah ini mungkin insya Allah ada keberkahan, ada fadilah, ada keutamaan dari berbekam yang kita lakukan ini. Kemudian setelah kita berbekam ini, kira-kira kita tunggu, ya, setelah kita ditusuk badan kita melalui jarum, tunggu sekitar 10 sampai 15 menit agar darah-darah yang keluar melalui kulit kita ini stop dengan sendirinya, seperti yang terapis yang sekarang sedang melakukan ini, sedang mengambil darah-darah yang sudah keluar dari tubuh saya ini. Ini merupakan prosedur yang standar, yang dilakukan di BRC cabang Bogor ini. Kenapa saya bilang standar? Karena memang kami biasakan berbekam di BRC. Jadi kita tahu benar bagaimana SOP yang mereka lakukan di BRC cabang Bogor ini, bagaimana mereka mengambil darah itu, dibuka kopnya. Sayang saya tidak bisa tunjukkan cara mengambil darahnya karena memang posisi videonya ini stagnan, ya, tidak bergerak sama sekali. Tapi melalui penjelasan ini mudah-mudahan teman-teman subscriber semua bisa mengerti apa yang saya bicarakan ini.
Ya, diambil, siapkan tisu. Ya, siapkan tisu di samping kop ini. Barangkali kenapa tisu ini berfungsi, barangkali nanti ada darah-darah yang menetes dari samping kanan, dari samping yang akan mengotori tempat berbekam atau mengotori tempat berbaringnya kita ini. Teman-teman semua, hikmah dari berbekam ini adalah kita banyak bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita semua. Syukur nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Syukur nikmat sehat yang Allah berikan kita semua. Syukur nikmat kita bisa sedekah. Kenapa kita bisa bilang kita syukur nikmat kita sedekah? Karena dengan berbekam ini kita bisa juga berinfak kepada teman-teman terapis ini yang mungkin ada sebagian dari rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita semua, kita bisa berikan melalui mereka ini. Mereka ini adalah orang-orang yang bekerja berdasarkan hati, berdasarkan keikhlasan, berdasarkan profesional, yang kalau kita memberikan sedikit tips yang bagus buat mereka, apa salahnya? Ini yang harus kita selalu tanamkan. Sebenarnya bukan hanya terapis ini, dimanapun kita berada dalam suatu pelayanan jasa, ya, entah itu lagi kita gunting rambut, kemudian mungkin kita lagi mengisi bensin, kemudian kita lagi parkir, kemudian kita terutama yang sekarang ini lagi berbekam ini, sisihkan sedikit, ya, saya katakan sisihkan sedikit, ya. Kalau banyak itu lebih baik, ya. Sisihkan sedikit dari rezeki yang Allah berikan kepada kita semua, yang mudah-mudahan kita niatkan ini, tolong dicatat, yang mudah-mudahan kita niatkan sisihan rezeki yang Allah berikan kepada kita semua ini, kita niatkan untuk kesembuhan kita, ya, kesembuhan kita, kemudian kesuksesan kita, kemudian keamanan anak-anak kita, kemudian tercapainya cita-cita anak-anak kita melalui sedekah ini. Jadi kita dapat banyak dari metode-metode yang seperti ini, ya, yang wajibnya kita bayar, ya, seperti berbekam ini yang wajibnya kita bayar. Kemudian yang sunah-sunahnya, yang sedekahnya, infaknya ini kita bayar karena Allah lebih mencintai. Yang wajib lebih Allah cintai, yang sunnah ini Allah juga cintai. Yang harus kita ingat, Allah tidak akan menyia-nyiakan Allah tidak akan menyia-nyiakan seorang hamba yang berbuat baik kepada hamba yang baik. Tolong dicatat bersama kita semua, Allah tidak akan menyia-nyiakan semua kebaikan-kebaikan kita, kemudian kesabaran-kesabaran kita, kemudian rasa empati kita terhadap orang-orang sekitar kita. Dan kata Allah SWT, ya, kata melalui hadis Nabi SAW, barang siapa yang membantu, ya, barang siapa yang membantu orang-orang yang sedang kesusahan, barang siapa yang membantu orang-orang yang sedang dalam kesulitan, maka Allah akan bantu dia, Allah akan memudahkan dia di dunia dan akhirat. Ini Masya Allah, hadis ini kita tanamkan sebenarnya dalam keseharian kita ini. Kita bisa tanamkan melalui apa saja yang kita kerjakan, ya. Kita ada teman kita yang sedang kesusahan, kita bantu, ya. Ada teman kita yang sedang kesulitan, kita bantu. Karena ingat, Allah akan membantu kita selama kita membantu orang-orang yang sedang merasa kesusahan, orang-orang yang sedang merasa kesulitan. Ini dalil, ya, dalil yang harus kita ingat untuk selalu menolong sesama. Tapi bagi teman-teman yang merasa dalam kesulitan juga, merasa dalam kesusahan, jangan memanfaatkan juga
ya, memanfaatkan hadis ini, dalil ini, bahwa kita bisa meminta hutang kepada teman kita, sahabat kita, keluarga kita dengan semena-mena tanpa niat untuk memberikan melunasi hutang. Karena pengalaman pribadi saya, banyak yang dibantu-bantu ini, katakanlah yang berhutang ini, ya, kemudian tidak ada kabarnya sama sekali. 1 tahun tidak ada kabarnya, kemudian 2 tahun tidak ada kabarnya, 3 tahun, 5 tahun, sampai hampir 10 tahun tidak ada kabarnya. Ini pengalaman pribadi. Saya kira teman-teman semua subscriber juga merasakan bahwa pernah membantu hutang orang, tetapi orang yang dihutangi ini lupa, nggak tahu lupa atau bagaimana, tetapi hilang begitu saja. Nah, tapi yakinlah teman-teman yang memberikan hutang bahwa Allah ada bersama kita. Ya, Allah ada bersama kita. Allah akan memberikan bantuan kepada kita selama kita memberikan bantuan kepada orang-orang yang sedang kesulitan. Ya. Itu terserah ketika orang yang kita beri hutang, orang-orang yang kita sudah bantu ternyata tidak terima kasih kepada kita, menghilang begitu saja, tidak ada pernah terdengar kabarnya, itu terserah dia. Yang penting camkan dalam hati, kita selalu ingin membuat suatu amalan soleh yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita di akhirat kelak. Karena kita tidak tahu amal-amal soleh yang mana yang membuat kita dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah SWT. Kita nggak tahu sama sekali. Kita berharap mungkin dari sholat kita. Kita berharap mungkin dari puasa kita. Mungkin kita berharap dari infak kita, berbuat baik pada orang. Tapi kita tidak tahu apakah Allah akan memasukkan ke dalam surga Allah SWT itu melalui hal itu. Kita nggak tahu. Karena banyak kisah-kisah teman semua, bagaimana seorang pelacur, ya, yang memberikan minuman kepada seekor anjing yang kehausan. Ya, minuman diambil, minuman ke dalam sumur, kemudian dia diberikan kepada anjing yang sedang kehausan. Maka ternyata dari kabar Nabi SAW, ternyata dia dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT. Nah, kita tahu bagaimana pekerjaan seorang pelacur tersebut. Ternyata Allah Maha Pemurah atas semua rahmat Allah SWT. Ada juga orang yang alim, perempuan yang alim, menutup auratnya, menghadap ke rumah, pakai jilbab sehingga laki-laki tidak bisa melihat dia dengan seksama. Kemudian selalu berpuasa, sholat 5 waktu, berbakti pada suami. Tetapi pada waktu yang bersamaan, dia di rumahnya mengurung seekor kucing, dan kucing itu dia tidak beri makan, kemudian dia tidak beri minum, sehingga kucing itu mati dengan sendirinya. Maka ternyata dikabarkan kepada Nabi SAW, wanita ini ternyata penghuni neraka. Ya, Allah musta'an. Kita nggak tahu. Kita dimasukkan Allah SWT ke dalam surga ini. Kita berharap kita dimasukkan Allah SWT ke dalam surganya Allah SWT. Tapi kita tidak tahu amal mana yang Allah masukkan, dengan asbab amal mana yang Allah masukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Ya. Dan tidak tahu, kita mungkin memberikan sedikit rezeki yang kita berikan kepada terapis, dan mudah-mudahan berguna bagi mereka, keluarga mereka. Ya. Karena yang saya tahu terapis ini dari orang-orang yang rumahnya jauh. Ada yang dari Garut,
ada yang dari Sukabumi, ada yang dari Cianjur, pokoknya jauh, sehingga mereka meninggalkan keluarga mereka, bapak ibu mereka, yang mungkin ada juga istri, anak-anak mereka, yang kalau kita bayangkan diri kita jauh dari keluarga, istri kita, anak-anak kita, apalagi kita tidak tahu apa yang harus kita diperbuat di daerah orang. Dan masih banyak kisah-kisah nyata yang lain, orang-orang menjadi menjadi TKI ke luar negeri itu jauh dari keluarga. Kita Masya Allah bersyukur ya, teman-teman semua mungkin ada subscriber semua ini, mungkin ada salah satunya yang dari luar daerah, meninggalkan keluarga, meninggalkan bapak ibu. Yakinlah semua yang kita lakukan ini adalah jihad kita untuk keluarga kita. Nah, kalau kita tahu jihad ini, ya, kalau dahulu jihad ini dengan mengangkat senjata, ya, mengangkat kalimat Allah ini dengan senjata, bukan karena kita memaksa orang untuk masuk ke dalam Islam, bukan, tetapi orang yang ingin meruntuhkan agama Islam ini, sehingga diharuskan Allah SWT untuk membentengi diri kita, ya, untuk menyebarkan agama ini, ya. Nah, ini yang harus kita pahamkan terhadap teman-teman semua, bahwa jihad ini bukan hanya mengangkat senjata. Sekarang jihad zaman sekarang ini ada jihad untuk diri kita sendiri. Ya, ini kita bisa menghidupi diri kita sendiri, bisa menghidupi keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita, orang-orang tua kita. Ini yang paling harus camkan kepada kita semua, bahwa jihad ini harus terus berlanjut sampai akhir kehidupan kita, sampai kematian menjemput kita. Teman-teman semua, para subscriber Matun Berada, mudah-mudahan konten kita kali ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin saya santai berbicara dalam konten ini karena memang diharuskan santai supaya tidak terlalu fokus, yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman semua untuk bersegera melaksanakan salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, yakni berbekam. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.